warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Luar biasa hari ini ya. Kita ketemu lagi dalam materi tentang pembangunan ekonomi. Baik, tadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran tadi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Semoga dengan doa tersebut kita dilancarkan untuk mencari ilmu. Amin. Baik, anak-anak semuanya, siapa hari ini yang tidak berangkat? Naswa ya. Kenapa ini Naswa? Sakit. Baik, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Baik, kita pada pertemuan hari ini akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kenapa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Pak Jokowi telah merancang untuk membangun infrastruktur, misalkan pernah dengar seperti itu? Itu bagian dari pembangunan ekonomi. Dengan membangun infrastruktur itu ekonomi akan jalan, akan berjalan. Gitu ya anak ya. Setelah itu pembangunan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran pada saat ini adalah yang pertama, setelah kalian itu nanti setelah pembelajaran diharapkan kalian bisa mendeskripsikan tentang pembangunan ekonomi. Yang kedua, indikator tentang keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah menganalisis tahapan-tahapan pembangunan ekonomi. Gitu ya anak ya. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Nanti saya akan menyampaikan video tentang pembangunan ekonomi. Lalu siswa akan dibagi dalam 6 kelompok ya. Setiap kelompok akan dibagikan LKPD. LKPD itu sudah saya siapkan, nanti saya akan berikan. Lalu setiap siswa akan berdiskusi ke dalam kelompok. Setelah itu nanti salah satu siswa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya nak ya. Sudah jelas? Jadi setiap kelompok setelah diskusi itu akan menanggapi hasil presentasi dari kelompoknya masing-masing. Selanjutnya kelompoknya adalah seperti ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke? Lanjut, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jelas? Selanjutnya saya akan menerangkan tentang pembangunan ekonomi. Sedikit saya akan menyampaikannya ya. Oke, kalau kalian melihat gambar seperti ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Misalkan seperti ini. Apa yang kamu pikirkan dari gambar di atas? Oke. Gimana Alexandra? Pembangunan ekonominya tidak merata. Ini saya ambil dari internet itu, ya katanya Dubai, yaitu Uni Emirat. Coba kalian nanti ke sana. Bulan madu ke sana. Setelah naik gaji, mampir bulan madu di sini. Sama suaminya atau istrinya. Kalau di sini ini salah satu sudut kota Jakarta. Ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Nah, sekarang apa yang Anda pikirkan? Silakan. Kamu coba. Betul, ekonominya kurang bagus. Coba kamu. Apa yang kamu pikirkan dari dua gambar tersebut? Betul, sangat jauh antara perbedaan antara kelas atas dan kelas
berbeda. Oke. Baik, ini dua gambar tersebut menggambarkan tentang bagaimana sebuah negara itu membangun ekonomi. Ada suatu negara yang berhasil membangun ekonomi sehingga kota-kotanya tampak bersih, maju, gitu ya, Nak ya. Ada suatu negara yang tidak berhasil membangun ekonominya sehingga terlihat kumuh, kotor, tidak layak. Pembangunan ekonomi sebetulnya bukan hanya fisik saja ya, tapi kelak perilaku dari warga negara. Kalau Jepang atau kalau perbedaan negara maju bukan karena orang-orang yang pintar atau cerdas, bukan karena kesediaan sumber daya melimpah. Betul? Bukan karena seperti Jepang itu sebetulnya secara umum tidak memiliki sumber daya alam. Hampir 80%-nya tidak bisa ditanami karena berupa gunung dan batu. Jepang 85%-nya sebetulnya tidak memiliki sumber daya kecerdasannya standar. Orang Jepang sebetulnya kecerdasannya standar. Kalau kita itu ikut Olimpiade Indonesia dan Olimpiade Matematika, biasanya yang menang Olimpiade Matematika Fisika itu adalah pelajar Indonesia. Pintar-pintar kan orang Indonesia itu, bukan orang Jepang menang Olimpiade tidak. Tapi kenapa orang Jepang itu bisa maju? Itu kan pertanyaannya seperti itu. Gak punya sumber daya alam, orang-orangnya kecerdasannya hanya standar, bahkan lebih cerdas Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa maju dan gitu? Swiss, tahu nggak Swiss? Hanya 11% tanahnya yang bisa dijadikan lahan pertanian. Tapi tidak memiliki perkebunan coklat. Yang memiliki perkebunan coklat siapa? Indonesia. Tapi menjadi negara produksi coklat terbesar. Bisa, itu kan pertanyaannya seperti itu. Iya. Beda negara maju negara miskin apa? Sebetulnya pada apa? Sikap perilaku. Itu yang paling dasar ya. Oke. Nah, contohnya perilaku masyarakat maju itu biasanya mayoritas sehari-hari penduduknya atau model prinsip dasar kehidupan. Prinsip dasar kehidupan itu apa loh? Etika. Kamu lihat film-film Jepang kan gini-gini itu. Etika bukan itu? Nah, itu ya. Etika itu juga bagian dari pembangunan ekonomi. Karena pembangunan ekonomi bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga sikap. Nah, sikap dan perilaku inilah yang akan menentukan suatu negara itu maju atau tidak. Walaupun kita punya sumber daya alam yang melimpah, Indonesia masih termasuk negara yang miskin. Miskin itu kasar. Negara berkembang. Negara berkembang itu harusnya adalah negara yang masih ekonominya kurang ya nggak baik lah. Tapi seharusnya adalah ekonomi Indonesia negara yang masih berkembang. Kalau negara maju sudah jadi buahnya kalau gitu. Kalau Indonesia masih berkembang terus kok nggak berbuah-buah. Nah, itu maksudnya. Hanya diperhak. Sebetulnya negara yang masih keluarga miskin itu keluarga kalau diperhalus namanya keluarga prasejahtera gitu. Ya kan? Nah, termasuk kalian keluarga miskin atau tidak? Indikatornya itu satu. Di rumah tabungnya hijau atau biru? Biru. Benar, biru sudah kaya. Kalau hijau itu ada tulisannya apa? Hanya untuk masyarakat miskin. Nah, kalau yang keluarganya masih di rumah tabung hijau masih
di tempat saya. Nah, berarti mas. Ya gitu ya Dek ya. Ya. Kejujuran itu juga akan mempengaruhi tentang tanggung jawab. Hormat aturan, cinta pekerjaan, berusaha keras menabung dan investasi, mau kerja keras, tepat waktu. Hal-hal inilah yang sebetulnya akan membuat negara itu menjadi maju. Bisa dimengerti? Bisa. Karena sumber daya alamnya yang sangat Indonesia itu sangat kaya raya. Kita lihat bahwa tanahnya Indonesia itu ditanamin apa aja? Lautnya banyak, ikannya mbak. Ditanamin apa aja? Bisa. Dari Sabang sampai Merauke itu subur semua. Kita memiliki sumber daya alam tambang yang sangat melimpah. Pertanian kita banyak, hutan kita luas. Tetapi anehnya adalah kenapa kita masih negara berkembang, tidak bisa seperti ini loh ya. Kenapa kita tidak bisa itu, misalkan Jogja itu ya. Kenapa Jogja tidak bisa seperti ini? Misalkan Mandua Sleman. Gedung Mandua Sleman seperti ini kan? Kenapa kita tidak seperti ini? Dubai ini kan salah satu. Dubai itu adalah negara yang di padang pasir, hanya mengandalkan minyak, bisa seperti ini. Kita itu bisa mengandalkan laut, hutan, tambang, tanah. Kok bisa nggak bisa seperti ini? Ya tadi karena perilaku masyarakatnya. Bisa seperti ini karena apa? Perilaku. Buang sampah itu kan? Buang sampah kalau satu orang, kalau satu kota buang sampah seperti ini, ya jadinya seperti ini. Oke. Perbedaan yang apa yang bisa kamu simpulkan? Misalkan ini Dubai, tahu nggak? Tahu ya. Waktu yang kamu rencanakan untuk bulan madu, bulan madunya di sini atau? Belum pernah ke sana. Saya bulan madunya alhamdulillah di Parangtritis dan Kalimantan. Yang murah, yang penting romantis. Romantis atau nggak punya uang Pak? Yang punya orang terus diromantiskan. Pokoknya makan sepiring berdua. Itu lebih mengenang daripada sepiring bertiga. Ya karena keadaan. Kemudian gasnya kan masih hijau. Nih, mengapa bisa terjadi seperti ini? Wah ini lucu-lucu ini negara maju. Ya, gitu ya. Nih, kenapa seperti ini? Negara maju itu bisa jadi keluarga yang kaya raya. Kalau yang lainnya itu kenapa? Waduh, ini dia. Ini hanya sebagai sebuah pertanyaan yang kamu identifikasi kenapa bisa terjadi seperti itu. Kamu nanti menganalisisnya ya. Nah ini negara Jepang itu bisa antri walaupun dalam keadaan ini pada saya ambil dari foto Jepang ketika terjadi gempa bumi. Semua kelaparan, tetapi mereka bisa antri. Nah kalau di sini, walaupun nggak kelaparan, penting itu. Tonjokan, bahkan ada yang mati pun tidak peduli. Itu termasuk dari perilaku. Jadi jangan sampai kita itu punya suatu tempat negara yang berperilaku seperti itu toh. Ya, harus dibangun. Ini perbedaan. Nah, ini seperti ini dan seperti ini kan.
Kalau negara maju menggunakan apa? Kalau ini? Manusia. Biasanya kaosnya apa kalau petani? Pantai. Misalnya SBY juga. SBY. Mbak-mbak pakai celana hitam, pakai cabai terus SBY juga. 01 atau 02. Ini teknologi yang bisa kalian. Kalau di Jepang itu Mbak, nanam itu di gedung. Kalau kita nanam masih di panas-panasan. Ya sekarang pembangunan ekonomi itu menurutmu apa sebetulnya dari gambar-gambar ilustrasi tersebut? Ya, ada yang angkat tangan? Kamu tidak coba Pak Yosa. Naikkan apa ya? Baguslah. Punya adalah coba. Betul, kenaikan pendapatan betul. Kenaikan pendapatan. Oh. Ya betul. Ya. Ini loh, usaha meningkatkan apa dek? Pendapatan nasional untuk negara dalam rangka perpanjangan dengan memperhitungkan peningkatan jumlah penduduk. Secara umum malah 3 tahapan, yaitu tahapan apa? Pertanian, manufaktur itu industri, harga dana bidang jasa. Kenaikan pendapatan ini diikuti perubahan struktur sosial dan sikap masyarakat. Saya tanya, apa itu struktur sosial? Sosiologi struktur sosial ada masyarakat bawah. Kalau negara maju harusnya tidak. Jadi kalau misalkan Belanda itu hampir semua masyarakatnya adalah menengah ke atas. Artinya tidak ada kesenjangan sosial. Itu yang disebut dengan apa? Harusnya negara maju atau kita itu kan tidak ada kesenjangan sosial loh. Harusnya tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Miskinnya banyak, tapi Indonesia itu kalau di jalan-jalan mobilnya juga banyak, yang naikin Alphard kan banyak juga loh. Berarti terjadi kesenjangan. Apa itu struktur ekonomi? Struktur ekonomi adalah dasar negara dalam pembangunan. Misalkan contoh Indonesia adalah struktur ekonominya apa? Enggak. Basisnya ekonomi itu adalah pertanian. Pertanian itu apa? Agraris. Kita ini kan masih agraris toh, tetapi akan melangkah ke industri kan. Tapi secara basicnya agraris. Kalau industri sudah negara maju ya, ada agraris, ada industri, jasa. Negara yang mengandalkan jasa contohnya Singapura itu kecil, hanya mengandalkan jasa, nggak punya apa-apa, tetapi luar biasa. Itu ya, ya. Indonesia yang subur dan makmur. Nah, generasi kalian harus membangun Indonesia seperti ini ya, supaya kalian itu bisa meninggalkan warisan pada anak cucu kalian sangat sejahtera. Apa itu sikap masyarakat? Perilaku masyarakat, betul ya. Struktur ekonomi, ada industri jasa. Perilaku masyarakat yang baik, contohnya membuang sampah tempatnya, tertib, antri, salah, tidak korupsi, tolong menolong, menghormati, kreatif, buruk. Ya. Nah inilah yang akan bisa membangun ekonomi. Sebetulnya kan seperti itu. Bukan orang yang bukan yang cerdas, tetapi kalau kalian memiliki perilaku yang baik, perilaku baik itu kan banyak. Misalnya pantang menyerah itu kan bisa membuat kalian sukses, toh. Walaupun tidak pintar, tidak cerdas, tapi kamu baik anak-anak semuanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah saya sampaikan. Tapi kok nggak ada suaranya? Ada Pak di atas. Nanti bisa ini karena nggak ada suaranya, kalian bisa sarankan link untuk dibuka di YouTube kalian masing-masing ya.
tadi nganunya mati listrik, kita terus ada kendala. Oke, sekarang saya akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok ya, Dik ya. Silahkan 6 kelompok. Silahkan. Kelompoknya ya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Ya. Kelompok 3 di sini. Kelompok 1. Oke ya. Nih, nanti di situ sudah ada perintahnya ya. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Kelompok berapa nih? 5 ya. Kelompok 5. Oke. 5 deh. Kelompok 6. Oke. Baik. Oke, saya akan menyampaikan bagaimana cara menyelesaikan LKPD kalian ya, Dik ya. Silakan kalian saya beri 2 lembaran LKPD. Satu adalah permasalahan yang terjadi. Ada namanya literatur. Nanti kalian berliterasi di sini ya, baca. Nanti yang LKPD nomor 2 itu adalah bahan diskusi kepada kelompok kalian. Oke? Didiskusikan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab di situ. Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Kalau misalkan dalam bahan literasi ini tidak ada jawabannya, maka kalian bisa mencari bahan literasi di video yang lain atau bahan literasi yang lain. Gitu ya, Nak ya? Tentang pembangunan ekonomi. Baik, Nak, ayo kita kerjakan bersama-sama. Nanti kalau tidak paham bisa bertanya kepada Pak Santoso. Oke? Ya, kerjakan ya. Oke. Saya beri waktu sekitar It's time to begin the project lesson. sekitar 15 menit, bisa nggak? 15 menit ya? Oke, sekitar 15 menit. Nah, kalau kalian nanti memiliki kesulitan, silakan kalian bisa mengakses video di sini ya.
di YouTube masing-masing. Tidak akan menghabiskan pulsa banyak. Oke, gunakan HP-nya juga. Nah, boleh dicoret-coret ya LKPD-nya, dicentang-centang yang penting-penting dan lain sebagainya, boleh ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Belum. Kelompok 2. Ini masalah yang ada di ada yang butuh bantuan bantuan, nah, bisa kalian gali di YouTube atau di literasinya yang ada di Google ya, atau di buku-buku ekonomi itu ya. Ini di buku ekonomi juga ada loh. Ini ya. Buku ekonomi bisa digunakan untuk mencari informasi tentang LKPD yang kalian kerjakan. Oke. Nanti ditunjuk salah satu untuk bisa menyampaikan ya, menyampaikan di depan kelas. Nah, menyampaikannya di sini aja, nggak usah maju gitu ya, di kelompok nanti ya, kiri aja. Sing wis metu. Kelompok 1 sudah selesai. Nah, ada kesulitan? Ada kesulitan?
nanti ya. Oke. Bagus. Dari kelompok 6 ada kesulitan kan? Ada ya. Oke, terus diskusikan seperti itu, nanti ditunjuk salah satu untuk membacakan hasil diskusi. Oke ya. Dari kelompok 6 ya sudah selesai. Nah, berdiri silakan. Ya, berdiri di situ saja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, terdiri dari 6 orang ya. Sebutkan namanya Pak. Lanjut aja anunya, hasil diskusinya aja. Permasalahan dari nomor 1, pembahasannya tingkat produktivitas pekerja di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain. Nomor 2, negara yang memiliki produktivitas rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Nomor 3, pertama sikap kerja, tingkat keterampilan dan hubungan antar negara kerja dan pimpinan organisasi. Yang keempat, di negara berkembang tingkat pendidikan kerjanya masih rendah dibandingkan dengan negara yang maju. Nomor 5, meningkatkan pendidikan di suatu negara adalah salah satu langkah memajukan suatu negara. Ya, sekian dari kelompok 6. Coba ya, tepuk tangan. Bagus sekali ya diskusinya dari kelompok 6. Nanti dilanjut di rumah ya. Silakan dari kelompok 2. Kelompok 2. Silakan langsung dibaca hasil diskusinya. Saya terakhir dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Dalam satu bahasannya, tingkat produktivitas pekerja di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua, sangat berpengaruh karena masyarakat produktivitasnya rendah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Nomor 3, faktor kualitas tenaga kerja dan bidang pekerjaan. Nomor 4, pendidikan tenaga kerja Indonesia relatif kurang memadai dan total pekerja dengan keterampilan dan keahlian cenderung masih rendah. Yang kelima, Indonesia harus meningkatkan produktivitas dengan melakukan perencanaan kerja dan fokus pada prioritas yang ingin digapai. Ya, tepuk tangan semuanya. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Ya, tidak ada? Tidak ada. Kelompok 1 ya tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau membacakan hasil diskusi dari kelompok Saya.
adalah faktor kualitas tenaga kerja dan bidang pekerjaan yang kurang memadai. Tingginya lapangan informal cenderung memberikan sumbangsi nilai tambah yang rendah. Diskusikan hubungan tingkat pendidikan suatu negara dengan kemajuan. Negara yang memiliki produktivitas rendah cenderung memiliki tingkat kemampuan akademis yang juga lebih rendah. Cara mengatasi hal tersebut adalah memberikan pelatihan atau training kepada masyarakat dan atur jam kerja efisien supaya masyarakat lebih disiplin. Ya, terima kasih. Kelompok 1. Lanjut adalah kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu tentang permasalahan yang kami dapat adalah produktivitas Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Singapura. Jumlah penduduk Indonesia lebih banyak yang tidak diimbangi kualitas manusia. Nomor 2, hubungan antara tingkat produktivitas dengan kemiskinan, yaitu hubungannya kelantaran antara tingkat produktivitas dengan kemiskinan. Karena produktivitas merupakan hal yang paling penting bagi perekonomian negara yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nomor 3 adalah faktor yang mempengaruhinya adalah tingginya lapangan kerja informal. Kedua, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. 3, sektor manufaktur yang masih terbatas. Nomor 4 adalah hubungan tingkat pendidikan suatu negara dengan kemajuannya, yaitu semakin tingkat pendidikan yang rendah di suatu negara, maka tinggi pula kemajuan negara atau semakin maju karena pendidikan merupakan sumber dari segala kemajuan negara. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kita. Yang pertama terkait permasalahan yang ada di teks. Yang pertama, produktivitas pekerja di Indonesia masih pada level rendah. Kedua, PDB di Indonesia rendah. Ketiga, penduduk Indonesia memiliki kualitas manusia yang relatif tertinggal. Yang kedua, hubungan antara tingkat produktivitas dengan kemiskinan. Berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja yang timpang dan rendah menyebabkan banyaknya kemiskinan yang rendah di Indonesia. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas. Ada faktor kualitas tenaga kerja, kualitas manusia, output sektor manufaktur, keterampilan dan keahlian, pendidikan dan tenaga kerja. Yang keempat, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin maju pula suatu negaranya. Yang kelima, meningkatkan tabungan investasi, mengembangkan kegiatan ekonomi dan menyediakan infrastruktur. Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan membacakan tentang pembahasan yang telah kita bahas. Yang pertama adalah permasalahan apa saja yang terdapat pada artikel tersebut. Permasalahan yang pertama adalah kurangnya produktivitas Indonesia yang masih terbilang rendah. Yang kedua, kemiskinan lebih tinggi. Yang ketiga, derajat kesehatan yang rendah. Yang keempat, kemampuan akademis yang rendah. Soal nomor 2, diskusikan hubungan antara tingkat produktivitas dengan kemiskinan. Apabila suatu negara mempunyai tingkat produktivitas yang rendah, maka negara tersebut cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Dan apabila suatu negara mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi, maka negara tersebut cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas: 1. Faktor kualitas tenaga kerja yang rendah. Yang 2. Latar belakang pendidikan tenaga kerja Indonesia yang masih kurang memadai. Yang keempat, diskusikan hubungan tingkat pendidikan suatu negara dengan kemajuan. Apabila tingkat pendidikan relatif tinggi, maka tenaga kerja yang diciptakan berkualitas baik dan dapat menciptakan suatu kemajuan suatu negara. Yang terakhir adalah cara mengatasi masalah tersebut.
Yang pertama, menciptakan tenaga kerja yang berkualitas baik dan bisa bersaing dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian meningkatkan kemampuan akademis yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tanggapan dari kelompok 6? Nah? Oke, silakan. Maksudnya maksudnya pembangunan penting untuk masyarakat tuh kayak gimana? Oke, ada tanggapan dari kelompok 6? Yuk, dijawab. Boleh? Kita kurang ngomong pembangunan lebih penting. Oke, ayo. Ayo, dijawab aja. Pembangunan itu penting tidak untuk kita secara umum? Ya mungkin pembangunan itu penting secara umum karena ya suatu negara itu juga wajib memiliki infrastruktur yang memadai. Betul. Kemudian apabila infrastruktur itu memadai, negara tersebut bisa maju. Betul sekali. Tepuk tangan. Terima kasih. Diskusi kelompok kita sudah bagus sekali ya, Nak ya. Diskusi kelompok kita sudah bagus sekali. Saya di sini akan mencoba untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kita bersama. Oke. Kita telah membahas tentang apa tadi? Pembangunan ekonomi. Apa yang disampaikan oleh dari kelompok 6 itu bagus ya? Bahwa pembangunan ekonomi itu sangat penting. Nanti untuk membangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga apa tadi? Kelakuan masyarakat. Ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 apa itu? Membangun jiwa, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kan begitu. Jiwa yang harus kita bangun, apa itu? Termasuk adalah perilaku yang baik tadi apa? Disiplin, tepat waktu, tanggung jawab, tertib, sopan santun, tidak membuang sampah. Itu sebetulnya pokok dari sebuah negara itu bisa maju. Contohnya negara Jepang itu kan nggak punya sumber daya alam, tetapi negara Jepang mampu membangun ekonominya negara menjadi negara maju dikarenakan apa tadi? Membangun perilaku yang disiplin. Itulah sebetulnya yang akan menjadi kunci kesuksesan kalian ya. Karena sebetulnya otak manusia itu kan beda-beda tuh kapasitasnya. Ono sing giganya banyak, pinter, banget cerdas loh. Ono sing giganya nih, jadi wah matematika dasar terus pusing ya Pak. Tapi itu tidak menjadi jaminan kalian untuk tidak semua orang memiliki tingkat kecerdasan masing-masing, tetapi memiliki peluang yang sama untuk sukses. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kalian itu nanti merasa apa? Minder, merasa rendah diri gitu ya. Gitu. Sinau wangil dan lain sebagainya. Ranking kumen 40 dari 41 orang lah. Gak usah itu. Ya. Gak usah minder, gak usah merasa putus asa. Semua orang memiliki semangat untuk bisa sukses dengan cara apapun itu ya. Kan orang sukses tidak harus jadi sarjana dan insinyur toh? Iya. Kalau sudah berusaha sukses ya. Nah, semuanya yang bisa sukses hanya insinyur dokter ya. Dan nek sing digane rendah terus piye? Masa ya mengabdi kulit terus kan. Oke ya, nah. Yang kedua adalah indikator pembangunan. Tadi apa? Selain membangun jiwanya, membangun badannya. Contohnya infrastruktur, jalan, gedung, sekolahan.
pelabuhan, gitu ya, Dik, ya. Sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan ekonomi supaya perekonomian itu bisa baik, anak semuanya. Oke, pada kesempatan ini saya akan nanti di grup saya akan share ya. Di grup saya akan share soal yang kalian kerjakan di rumah. Pada pertemuan selanjutnya soal tersebut harus sudah dikumpulkan kepada saya sebagai bahan evaluasi. Oke ya. Boleh, karena itu pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi negara maju dan negara berkembang. Nah, negara berkembang adalah negara Indonesia, bukan Indonesia. Negara yang masih berkembang. Aku mau bilang miskin itu enggak tega. Negara yang sedang berkembang, yang tabungnya masih hijau. Masyarakat miskin itu. Di saat tempat saya juga hijau. Baik, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan hari ini. Semoga bermanfaat ya, ya. Yang bisa kita bersama-sama. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.